Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juan Rana Paramita, NIM saya 93120839. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS arbitrase. Ini saya sudah meresum materi dari awal kelompok sampai kelompok 6 sebelum UTS. Yang pertama, saya akan membahas tentang arbitrase nasional dan internasional. Pengertian arbitrase nasional. Menurut Ridwan Widyastoro, arbitrase nasional adalah penyelesaian suatu sengketa melalui badan arbitrase yang dilakukan di dalam suatu negara di mana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya memiliki nasionalitas yang sama. Selanjutnya, karakteristik arbitrase internasional. Yang pertama, prinsip-prinsip partijautonomi. Yang kedua ada bona fide. Yang ketiga real connection. Yang keempat larangan penyelundupan hukum. Selanjutnya ruang lingkup. Penanaman modal oleh sebuah negara atau korporasi dilakukan atas dasar perjanjian sebagai ajang tempat bertemunya kepentingan yang berbeda dengan penanaman modal tidak jarang menimbulkan sengketa. Selanjutnya, kelompok 2 membahas tentang mediasi. Pengertian mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak bersengketa mencapai solusi. Persamaan dan perbedaan mediasi dan arbitrase. Persamaan, sama-sama memiliki alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua, menunjuk menggunakan pihak ketiga. Yang ketiga, bertujuan memproses cepat penyelesaian. Selanjutnya, perbedaan. Pada mediasi bersifat win-win dan pada arbitrase bersifat win-loss. Selanjutnya yang kelompok 3, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Akibat hukum, penolakan dan pembatalan putusan arbitrase. Yang pertama, penolakan putusan arbitrase merupakan upaya hukum menolak pelaksanaan atau eksekusi atas putusan arbitrase internasional kepada pengadilan. Selanjutnya, batalnya putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta pengadilan negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan. Selanjutnya, resum keempat, sejarah arbitrase dan alternatif penyelesaian. Sejarah singkat. Pada awalnya, arbitrase hanya dikenal dalam lingkup domestik saja dan selanjutnya berkembang dalam penyelesaian sengketa perdata yang diselesaikan dalam batasan sengketa. Selanjutnya, Konvensi New York. Konvensi ini merupakan konvensi tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang dibentuk di New York, Amerika Serikat. Konvensi ini menyediakan suatu informitas pengaturan dalam pengakuan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Selanjutnya, resum kelima, pemeriksaan dan pembuktian arbitrase. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan sengketa arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1997. Dengan melakukan metode ini, penelitian yuridis normatif sebagai berikut. Semua pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertutup. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Para pihak yang bersengketa mempunyai hak. Yang keempat, pihak ketiga di luar perjanjian boleh turut gabung. Yang kelima, para pihak bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa. Selanjutnya yang keenam, sengketa dan cara penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu melalui itiligasi atau non-itiligasi. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui itiligasi merupakan sarana terakhir bagi para pihak yang bersengketa setelah penyelesaian ini melalui non-itiligasi tidak membuahkan hasil. Berikut tata cara penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah pengajuan sengketa ke komisi selambat-lambatnya selama 40 hari sejak diterimanya putusan.
Yang kedua, proses penyelesaian sengketa informasi selama 14 hari. Yang ketiga, proses mediasi, dan yang keempat, selesai. Sekian dari saya, Juan Rana Paramita, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.